Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Okuli. Topik minggu kita pada hari ini ialah bertobat supaya tidak binasa. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu titah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu
di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat ke-9. Mari kita baca secara responsoria. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia yang memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Shalom. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja Napo Sebulung. Marilah kita perhatikan warta jemaat, lembaran warta jemaat yang ada di hadapan kita masing-masing. Warta jemaat yang kami bacakan adalah di dalam bahasa Batak. Tikting nama ragam na perjulo guarni minggu. Guarni minggu tesadarion ima minggu okuli namar lapatan. Saya tongdo mangaranapi mataku dopat Jahuba. Topik ni minggu tasadaron ima marhamubaun ni roha asa unang mago. Bertobat supaya tidak binasa. Napaduahon torop ni per minggu nasal pubo ima di bereng di lembaran na adong dihita. Napatuluhon tikting marbagas. Tik-tik perjulu do paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagas sama lamhot parulian si majuntak sarjana komunikasi. Anak ni amang Linton si majuntak tubuh ni inang Ruslina Borusinaga, ruas ni HKBP Sikem Sungai Ambawang Sian Huta Jalan Trans Kalimantan, Gang Budaya Sungai Ambawang, do orana Dies Natalis si Hobbing, boru ni amang EP si Hobbing nahinan tubuh ni inang Sumeng Boru Manalu, ruas ni HKBP Jeruju, Resort Jeruju Sian Huta Jalan atau Ahmad nomor 100 Rusia, Perumnas 2. Pamasu-masu nasida di hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 di HKBP Sikem Resort Jeruju, alai ingananna di HKBP Gereja HKBP Jeruju, masuk pukul 10 WIB. Napapaton PHD manang patanakon hatani debata inas seresort Jeruju. Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 10 pitu manang pukul 5 botare, maringanan di HKBP Jeruju Resort Jeruju. Patu pani huriat tama PHD ina seresort Jeruju duk sipul ibadah patu pota ma pemilihan pengurus ina seresort Jeruju. Alani tu sude ina ni huriat ta asa parsidoho matu ulaone. Jala dipangidoho ma asa maredde di si ina parari Kamis HKBP Jeruju do Paropuan Debora. Na palimahon papungu peliat tanggap bencana. Hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 patu pani huriatta do papunguhon pelean tanggap bencana Trik Resort asa tapasa may dikatong palimahon di pelean Tujolo. Napautong pon kegiatan pasca ASM HKBP Resort Jeruju Jalal Lomba. Na perjolo hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 ima lomba mewarnai kelas 0 sahat TK. Napa duahon hari Minggu tanggal 3 April 2022 ima lomba menghafal doa Bapa kami horong kelas 1 kelas 3 SD. Napa tuluhon hari Minggu tanggal 10 April 2022 lomba menghafal 10 perintah Tuhan horong kelas 4 SD 1 SMP. Setiap pelaksanaan lomba dilaksanakan pukul 15 manang pukul 3 botare sahat tunasaya. Pengumpulan telur pasca tanggal 16 April mulai jam 17 manang pukul 5 sampai jam 20
manang pukul lalu. Telur yang diantar adalah telur yang sudah direbus. Napa pituhot permingguan ni huria, hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Di patu pahuriat tado permingguan na perjolo pukul 8:30 sahatu pukul 9:30 wib. Nama dohoti permingguan ni wik Bethesda wik Saudi di bagasan make bahasa Indonesia jala live streaming. Napa duahon pukul 10:30 satu pukul 11:30 wib ima nama dohoti perminggu ini wik Maranatha wik ekstomihi di bagasan bahasa Batak. Catatan, tolu halak ma sada kursi jala ruas nihuria minimal nunga vaksin kedua. Kartu ditunjukkan saat masuk ibadah, pakai masker, tidak pernah kontak dengan yang positif COVID-19, tidak demam, tidak flu, tidak batuk, dan anak-anak dan pusing. Pawaluhon, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dibuka kembali tatap muka mulai Minggu Sadarion tanggal 20 Maret 2022. Do persyaratan nunggap vaksin kedua, menunjukkan kartu vaksin saat memasuki gereja dan menerapkan protokol kesehatan lainnya, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan ukur suhu. Nah, pasiahon ruas siwano di bagasat tangiang ima inata nyonya MP sinaga baru nanggolan nuaeng sedang rawat jalan. Nah, pasapuluhon tukar mimbar seresort. Minggu sadariot di patu Patrik ke resort do tukar mimbar seresort alani borhak do padita HKBP resort jeruju dohot situat te boru tobing ima sekretaris bendahara resort. Makubasi tu HKBP Sikem Sungai Ambawang. Jalan Makubasi Minggu Arian ima padita pesiahan ima pendeta HKBP resort Pontianak. Napa 10 sadahon selamat ulang tahun. Huria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Turuas Nihuriata na berulang tahun di mingguon mulai tanggal 20 sampai 1 tanggal 26 Maret 2022. Hatan itu hata tersurat di Markus bidu 10 ayat 45 tajahama di bagas tabi ganup. Namang hium usai tiktik parhepengon boy mamang dot tamunanang di parrohahon di lebarat tikting na adong di hitabi. Song ni matiktik pakobasion parhepengon ni huriat tadi dasa minggon doakan anak seobasa tu minggu naron. Mau liate di akatangiang partisipasi dukungan di sudi program huria. Saditu pahituhanima nasa pikiran gogodo pabahinat tatu huriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tu minggon asa ture mardalan baik sangap di gorne tu hatta mau liate. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita di ibadah hari ini yaitu Minggu Okuli, firman Tuhan tertulis di dalam Lukas 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing
dan mengikuti. Beginilah firman Tuhan. Lukas 13 ayat 1 hingga ayat 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara buah, tentu ini akan selalu diarahkan dengan Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh, yaitu sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kejujuran, dan yang lain-lainnya. Bisa kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dengan berbicara buah, maka sebesar apakah kita melakukan buah-buah roh itu? Itu yang menjadi perenungan atau pertanyaan di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Apakah kamu sudah berbuah? Apakah kamu sedang berbunga? Ataukah kamu tidak sama sekali berbuah? Inilah yang menjadi analisa atau evaluasi di dalam kehidupan orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan ini. Kadang-kadang kita berbicara tentang buah orang lain. Kita berbicara bahwa orang lain itu tidak berbuah. Lalu kita tidak melihat diri kita apakah kita benar-benar sudah berbuah, atau bangga dengan dirinya sendiri, atau bangga dengan situasinya sendiri yang merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kegelapan. Di dalam firman Tuhan ada seorang atau beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea kepada Yesus yang mengatakan bahwa darahnya telah dicampurkan Pilatus kepada persembahan mereka, persembahan di bait suci, lalu mereka dibunuh, dimatikan. Maka pemikiran orang-orang ini bahwa orang itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh dari firman Tuhan, yang jauh dari kesucian, yang jauh dari kehendak Tuhan. Maka mereka dihukum dengan apa yang terjadi di ayat yang pertama tadi. Jadi ada penilaian-penilaiannya bahwa mereka itu adalah paling berdosa daripada dirinya sendiri.
Ada 18 lagi orang yang tertimpa oleh timbunan atau longsornya, runtuhan dari menara yang ada di Siloam. Lalu mereka meninggal, lalu mengatakan, orang-orang itu mengatakan, ini karena dosanya, ini karena perbuatannya, ini karena kesalahannya. Maka mereka tertimpa demikian dan mati begitu saja. Dan mereka memikirkan bahwa malapetaka itu terjadi karena dosa mereka, karena kesalahan mereka, dan menilai-nilai dirinya lebih bagus dan lebih baik daripada orang yang tertimpa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diajak, apakah kita pernah melakukan hal yang serupa dengan orang-orang yang tertulis di firman Tuhan ini, yang menyatakan dirinya lebih benar dari orang yang pernah mengalami penderitaan atau sakit penyakit, atau menghakimi orang yang mengalami penderitaan atau sakit penyakit dengan kesalahannya. Alani dosam doi, alani pangalahom doi, alani muba maho asa malum ho san sahib mon, muba maho sian dosa umi asa gabi malum ho sian penderitaan mon. Kadang-kadang olodo hata apul-apul nata pasahat bisa menjadi penghakiman bagi orang lain. Mubah hotong sama luah ho sian permara. Tidak. Orang-orang Kristen pun yang suci hatinya, yang tidak berdosa, yang suci hatinya, masih tetap ada penderitaan di dalam kehidupannya. Apalagi lah orang yang berdosa, tentu lebih menderita karena dia tidak tahu apa solusi dari penderitaan yang dia alami. Karena itu firman Tuhan mengatakan tidak lebih besar kau dengan orang lain, tidak lebih besar kau dari orang yang 18 orang tadi, atau orang yang mati yang dicampurkan darahnya dengan persembahan lalu mereka dihukum. Tidak lebih besar kau daripada orang itu kalau kamu tidak bertobat, tidak berubah. Jadi titik dari firman Tuhan ini bukan masalah orang-orang yang darahnya dicampurkan dengan persembahan, bukan orang-orang yang meninggal tertimpa oleh runtuhan dari menara yang ada di Siloam, tetapi inti dari pemberitaan firman Tuhan oleh Tuhan Yesus di sini adalah berubahlah dan bertobatlah. Berubahlah dan bertobatlah. Pertobatan yang diinginkan Tuhan Yesus bukan pertobatan yang dikuasai oleh pikiran, tetapi dengan kuasa yang ada di dalam batin atau roh kita masing-masing. Pertobatan roh, pertobatan partodion di tengah-tengah ningoluta. Kadang kan jelma bertobat romar gereja alamar sahid tibana malum, akhirnya ngamalu mau ibadah Tuhan nih margereja maju marminggu. Jadi bukan hatinya yang sembuh. Jadi yang diinginkan firman Tuhan di sini adalah pertobatan roha, hati yang benar-benar menerima firman Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak mempersalahkan orang-orang yang mengalami penderitaan seperti yang tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang ditegaskan oleh perumpamaan ini juga, di mana ada seorang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Lalu dia melihat selama 3 tahun, dia setiap tahun melihat tidak ada buah. Tahun berikutnya yang kedua tidak ada buah, tahun ketiga tidak berbuah. Lalu dia mengizinkan orang yang bekerja di kebun anggur itu untuk memotong atau menebas pohon ara ini. Sebenarnya ini adalah penegasan Tuhan Yesus bahwa umat manusia di dunia ini sebenarnya upahnya sudah harus dipotong karena sama sekali tidak berbuah.
sebelum Tuhan Yesus ya. Allah sebenarnya sudah menginginkan bahwa manusia di dunia ini tidak akan ada lagi pertobatan. Maka perlu untuk dibasmi atau dimatikan saja. Lalu penjaga pohon ara itu atau penjaga kebun itu berbicara kepada Allah, Tuhan, jangan dulu. Biarlah dulu 1 tahun ini saya mengurusnya atau memberinya pupuk. Siapa tahu dia berbuah. Siapakah penjaga kebun ini? Yaitu Yesus Kristus. Maka dengan pembicaraan ini di surga, Yesus turun berupa manusia ke bumi ini untuk mengurus selama 1 tahun, supaya manusia itu diubahkan dari keberdosaannya, diangkat, karena orang-orang manusia itu tidak mampu keluar dari keberdosaan itu. Lalu Yesus mengangkat kembali kita ini supaya tidak lagi hidup di dalam keberdosaan, lalu diberi pupuk, diberi firman Tuhan, diberi kesucian hati, diberi Roh Kudus supaya kita berbuah. Itulah 1 tahun yang diberikan untuk kita berbuah. Tahun Tuhan tentu bukan seperti tahun kita. Ya, masih kita ingat firman Tuhan. 1 tahun pada Allah itu akan beribu-ribu tahun pada manusia. Beribu tahun pada manusia itu bisa hanya 1 detik bagi Allah. Itu artinya kita harus setia untuk hidup berbuah di dalam Kristus. Semasa masih diberi waktu yang beribu-ribu tahun ini, supaya kita berbuah seperti pohon ara yang tadi, yang selama ini tidak ada buah 3 tahun lamanya. Lalu pengurus pohon ara itu atau pengurus kebun itu, yaitu Yesus sendiri, memohon kepada Allah supaya diberi waktu 1 tahun lagi, supaya berbuah, diberi pupuk. Maka firman Tuhan ini menadarkan kita bahwa pohon itu adalah kita sendiri, manusia yang ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa, yang telah diangkat dari kegelapan. Apakah Anda sudah berbuah setelah ditebus Tuhan Yesus? Inilah yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita. Buah itu bukan hanya ya udah cukup saja buah saya seperti ini. Cukup saja buah saya hanya 1 keranjang aja. Buah saya hanya di gereja saja. Buah saya hanya di persekutuan marga saja. Persekutuan pesta saja. Nah, ini yang sering mungkin akan menjadi evaluasi bagi kita. Karena zaman sekarang ini setelah pandemi, maka orang banyak yang berbuah hanya di pesta, hanya di adat istiadat. Kepada pesta, semua orang berbondong-bondong beribadah bukan beribadah secara seperti ini, tetapi mereka pergi ke sana. Dia hanya berbuah di sana. Belum tentu juga buah yang dari firman Tuhan. Jangan-jangan itu buah hanya pikiran, bukan buah dari roh, bukan dari hati. Dia hanya berpikir saya ini adalah dengan tubuhnya, saya sudah diundang, lalu saya duduk di situ, supaya saya nanti berpesta, orang-orang pun datang, dengan tubuh saya pun datang. Bukan dari hatinya, tetapi hanya dari pikirannya. Itu bukan buah yang diinginkan oleh Tuhan. Maka dari firman Tuhan ini, kita diinginkan supaya berbuah di dalam segala hal. Bukan hanya cukup 1 buah saja, atau 2 atau 3, tetapi diinginkan berbuah dan berbuah, terus berbuah.
Ada lagu anak sekolah minggu, berbuah, 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 terus berbuah, terus melakukan firman Tuhan. Tidak cukup hanya yang ada sekarang. Atau dia mengatakan, saya sudah sakit-sakit, saya tidak mampu lagi berdoa. Lalu dia tidak berdoa. Selama ini saya sudah berdoa, selama ini saya sintua, selama ini saya pelayan Tuhan. Sudah cukuplah. Tidak. Tua muda harus telat berbuah. Kecil besar, buah itu tetap diinginkan Tuhan. Di gereja kita harus berbuah. Ini harus saya tegaskan akamang kaina. Molo ilu memang dan roh. Alai angko roha saya tu matangis do. Marnida pertangyangan di HKBP jeruju nabolonon. Ai holat tudu halak doro nari rabui pertangyangan. Inikah yang berbuah? Inikah yang disebut resop? Kita mengatakan kita resop jeruju, kita bangga dengan nama itu. Tapi jemaatnya pertangyangan hanya 3 orang yang hadir untuk pertangyangan. Apakah ini yang berbuah? Oke, amang pendeta, berbuah itu kan amang bukan hanya ibadah, tapi dari ibadah pasti dia akan berbuah. Apa yang dibuahkan kalau dia tidak pernah mendengar firman Tuhan? Apa yang dibuahkan kalau dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan? Tentu kita harus berbuah itu berakar di dalam firman Tuhan. Lalu buah kita adalah buah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan buah yang dari pikiran manusia atau logika-logika manusia. Semoga firman Tuhan hari ini berbuah untuk hari Rabu yang akan datang. Dan juga kepada Ina Kamis, perempuan Deborah, Ama, remaja Napo Sebulung, kursi ini udah agak penuh. Semalam masuk jam 5 pagi, bukan pagi, sore. Jam 5 sore kita sudah masuk ibadah PA remaja Napo Sebulung. Itu permintaan remaja Napo Sebulung. Supaya apa mang? Supaya menjawab orang-orang kadang-kadang mereka memilih-milih mempertimbangkan kalau ada waktu, satu waktu, 2 yang mau dilakukan. Kadang-kadang kan mereka mempunyai sosial. Di sana mereka berbagi dengan orang-orang satu sekolahnya atau satu kuliahnya. Lalu di malam minggu itu mereka pergi entah ke tempat, sebuah tempat, lalu mereka berbicara di situ. Itu baik. Itu kita dukung, bersosial. Lalu dipindahkan di jam 5 PA remaja Napo Sebulung, supaya bisa kami yang muda-muda ini berbagi dengan orang lain. Lalu mereka pulang jam 8 dari sini. Paling sedikit, paling lama itu jam 8 atau setengah 9. Dari tengah 9 sampai jam 10 mereka mempergunakan berbagi. Entahlah itu di gereja ini, entahlah itu pergi entah kemana-mana. Jam 10 mereka sudah harus sampai di rumah. Kira-kira begitulah pemikiran remaja muda-mudi. Kalau di sini mereka main musik bagus, main gitar atau maredei nasida dengan acara bebas, tidak jadi masalah. Pulang jam 10 itu bagus. Supaya berbuah. Tetapi Ina Kamis, perempuan Deborah masih kosong hari minggu yang lalu. Kamis, Ina Kamis, para Kamis ada sekitar 10 orang.
ama tong dope dangadok. Maranatha, ya mungkin urusan pengurus Maranatha. Gereja yang lain sudah ada yang pertangyangan di rumah-rumah. Mungkin 2 bulan yang akan datang kita akan melakukan itu. Seperti semula. Tetapi yang diinginkan dari semua itu adalah buah. Jangan hanya karena pandemi 2 tahun, buah-buah yang selama ini sudah diambil oleh pemilik pohon anggur itu atau pemilik kebun itu sudah ngai putih kibei, lalu kita selama masa pandemi tidak berbuah. Tentu ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Sotung sanga ditaba, sotung sanga mate dagingon, dangadong perbuena, adidok do ditiki nama tei colma, ditiki penguburan nih, mangihut matuho, nasa perbue aka parulau. Jadi parulau taido, perbue taido na di bagasan Kristus sita di ngolu taon, ido nagabi tapuon ni debata, merhiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Di surgoi-surgot ahado diulaho pedita bonar, ahado diulaho amang pakpahan, ahado diulaho amang tapubulon, ahado diulaho anang boru tambunan, sudihita nadong desa disukun ahado parbuem, ahado de baiko sudihita na dison pasti disukun. Ati na ola si paulado na marmingguon. Ati na songon hawa araido. Memang iyo copi ibana do siya tanoi akasi panganon. Ipagogo ibana do botohon na. Alairang marparbue. Bisa-bisa. Kita menerima segalanya dari Tuhan. Keluarga kita sejahtera. Keluarga kita mamora, togos, gogo, tapi tidak berbuah. Tuhan mengatakan, tebemai. Tapi Yesus masih memohon, unang majolo, paloas majosa taonom, hutabor-tabori, hulihon pupuk tu si, asa giat merperbui itu tahun depan. Alai molodang marperbue be bataba ma. Jadi hita do pohon angguri maneng na pohon ara na disoni. Tuhan Yesus Kristus do penjaga pohon, maneng penjaga kebun anggur, maneng pohon araon. Dilihat di hita pertikian setahun. Itabor-tabori, olo mahita ditabori Tuhani. Olo mahita mendengar firman Tuhan. Olo mahita diarahkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus yang telah diberikan. Lalu kita berbuah. Dan jadi behita ditaba. Alai di diama, di lehon mangolu terus. Asa berbuah, berbuah, dan berbuah. Jadi apapun kamang kainak, sedia geleng pe hita. Mulai dokon halak bata, geleng si hapor, didungyung do si majujungna. Lapatannya, manang nasongo dia pehita saunari. Tajujung mahapor siota. Kita harus berbuah. Mau sakit, mau ekonomi tidak ada sama sekali. Mau miskin, tetap membuahkan firman Tuhan. Tetap mendekat kepada Tuhan. Aididok do di Matius 7 ayat 7. Tuktuhi hamu ma, na saibu kaun na do Tuhamu. Jalo hamu ma, na sailehon-hon na do Tuhamu. Pangido hamu, mintalah. Meminta itu, manuktuhi, bukan hanya sekali. Manuktuhi, terus dituktuhi Tuhani. Tuhan lehot diau hamalumon.
Tuhan leho diau hasangapon, Tuhan leho diau pariana konon, Tuhan leho diau naboi pakioku di portibio, tuktuhi terus menerus mendekat untuk Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Unang holan mersahit kita, dangolo behita martangiang, holan madabu hita, dangolo behita martangiang. Songonido tong akka naung adong dengan pernihapanna. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap buahkan itu supaya semakin berbuah. Talenta-talenta yang diberikan Tuhan tidak hanya cukup satu, lalu dia menguburkannya di tanah. Ketika Tuhan datang, lalu dia mengambilnya. Ini Tuhan yang kau berikan. Ku kembalikan lagi. Tuhan tidak menginginkan yang begitu. Yang diinginkan adalah diberi 1 talenta, kita mengembangkan itu menjadi 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta. Artinya adalah kita harus berbuah dari saat ini sampai ajal kita harus berbuah, melakukan yang terbaik. Jangan menilai-nilai, saya sudah lebih dari orang lain, saya sudah lebih sempurna dari orang lain. Seperti firman Tuhan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Tidak, kamu tidak lebih, karena kamu menghakimi. Tuhan Yesus mengatakan, alai bau bamaroham berperpui maho di bagasan Tuhan. Amin. Martang yang mahina. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena masih Engkau ajar dan tuntun melalui firman Tuhan. Kami telah belajar dan menerima firman Tuhan. Kini Tuhan, Engkau akan memberangkatkan kami di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, kuliah atau pendidikan kami. Di sana firman Tuhan akan berbuah, kami buat. Kami lakukan firman Tuhan sehingga berbuah dan berbuah. Sehingga kami bukan pohon ara yang tidak berbuah, tapi kami pohon ara yang daunnya selalu rata, akarnya selalu kuat, karena senantiasa disirami oleh firman Tuhan. Dan kami berbuah kepada siapapun di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan menghidupi firman Tuhan. Kami tidak melihat-lihat. Mereka itu tidak satu agama atau satu profesi atau satu suku. Tetapi siapapun yang ada di dunia ini, kami akan perlakukan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki. Perilaku kami adalah sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, senantiasalah Roh Kudus-Mu menuntun kami di masa waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk berbuah, supaya kami senantiasa menerima segala kehendak Tuhan, dan Roh Kudus-Mu itu yang mengajar menuntun kami berjalan di jalan terang Tuhan. Bapa di surga, ketika kami lalai selama ini, tidak mempergunakan waktu kami, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 di 2 tahun terakhir ini, peribadahan kami terombang-ambingkan, tetapi kami masih mempunyai solusi karena anugerah Tuhan. Kami bisa beribadah di gerejamu ini dengan cara live streaming, supaya firman Tuhan itu bisa dihidupi. Dan di tahun ini, di awal tahun 2022 ini, pemerintah kami dengan kebijaksanaannya telah memperbolehkan berkumpul 50% dari yang sebelumnya. Dan pemerintah kami membuat solusi supaya vaksinasi itu kami yakini karena Tuhan menuntun mereka untuk mengatasi permasalahan dunia ini. Karena itu Tuhan, kami akan mempergunakan waktu ini untuk senantiasa mendekat kepada Engkau.
Karena firman Tuhan juga berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada masanya Tuhan engkau tidak bisa lagi ditemui. Maka kami pada masa-masa yang masih engkau berkenan ditemui saat ini, kami pergunakan waktu kami untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami tidak hanya dikuasai oleh pikiran kami, tubuh dan daging kami, tetapi roh yang daripada engkau hidup di dalam kami masing-masing. Apapun yang kami lakukan adalah buah-buah dari roh yang kami terima dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bapa di surga, hanya kepadamu kami berserah. Tuntun dan pakailah kami untuk berbuah di tengah-tengah keluarga, di gereja, di permargaun, di pendidikan, di pekerjaan, dimanapun kami berada Tuhan, kami akan membuahkan firman-Mu. Hanya kepadamu kami berserah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ku
untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.